Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Hadirin jamaah bahagia, segala puji bagi Allah. Saya juga merasa bangga bahagia mendapat kehormatan juga dalam rangka untuk mengisi acara subuh seperti sekarang ini. Segala puji bagi Allah. Allah lah menciptakan segala sesuatu. Fa'buduh, maka beribadahlah semula Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu maha memelihara kita semua. Dan tentunya sebagai manusia, salah satu kesyukuran kita karena Allah memberi kesempatan kita kembali dalam Ramadan untuk membaca waktu sebaik mungkin. Allah menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Allah menciptakan manusia itu. Manusia kan kata Allah, laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami kata Allah menjadikan manusia itu dari saripati tanah. Summa jahnut batang fi qararin makin. Kemudian saya menjadikannya nutfah. Apa nutfah? Mani, katakanlah mani, dan menempatkan di tempat yang sangat kokoh dalam rahim seorang ibu. Setelah itu halakna nutfata alaqatan. Saya menciptakan dari nutfah itu segumpal darah. Dan kemudian menciptakan dari segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Dan dari segumpal daging kata Allah ciptakan lagi menjadi tulang belulang. Kemudian pakasona lahman idama. Saya bungkus kembali tulang belulang itu dengan daging. Sumas akan akhar sekalikin. Setelah itu saya menciptakan dalam bentuk yang lain. Kita manusia ini hanya bisa berkata, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Engkau ya Allah yang sebaik-baik pencipta. Alhamdulillah. Oleh karena itulah sebagai manusia, kalau menyadari hal seperti ini, tidak ada alasan untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah itu pedagang gitu ya, dan meminta kita membayar apa yang Allah berikan kepada kita, katakanlah membayar isi kepala kita, yakinlah dan pasti sekaya Ronaldo, sekaya Messi, atau siapapun yang kaya, pasti tidak akan mampu untuk membayarnya. Boleh jadi telah kata ingatkan kita, wa in ta'udu matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian semua ingin menghitung-hitung karuniaku, nikmatku, yakinlah tidak mampu kamu untuk menghinggakannya. Oleh karena itulah Allah hanya minta kepada kita sebagaimana kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Allah sudah menegaskan bahwa kami tidak menciptakan kamu baik jin maupun manusia itu kecuali beribadah. Dan alhamdulillah inilah kita lakukan selama Ramadan. Bagaimana beribadah sebanyak mungkin, semaksimal mungkin dan seragam mungkin. Mulai menahan diri, ibadah salat, ibadah zakat, sedekah, dan apa saja. Tentunya semua itu adalah bahagian dari tanda ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah alhamdulillah pada subuh hari ini kita semua sehat walafiat untuk menunjukkan bahwa Allah berharap pada kita untuk selalu maksimalkan apa yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, selawat tasbih salam yang Rasulullah utus kamu ini tiada lain tiada bukan tentunya akan memberitahu kita dan mengajarkan kita bagaimana cara hidup yang baik dan benar.
Pastilah ada ilmu, ada filsafat, banyak ilmu-ilmu, banyak isme yang bisa kita dapatkan, tapi kesempurnaan hidup itu ada pada agama. Ada pada apa yang sudah tawarkan, sampaikan kepada kita. Demikian juga Rasul datang itu paling tidak memberitahu kita bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Tentunya ibadah syaratlah yang sangat sempurna sebagai ibadah manusia. Kita bisa mencoba untuk melihatnya mulai dari berdiri, angkat tangan, ruku, sujud, duduk dan sebagainya. Dan ternyata kata beberapa ahli kesehatan, itulah cara Tuhan mengajarkan kita bagaimana memelihara organ-organ tubuh kita. Baik organ dalam maupun di luar kita, semuanya bisa terpelihara karena salat itu sendiri. Oleh karena itu semakin banyak salat, insya Allah semakin sehatlah kita. Hadirin rahimakumullah, tentunya semua ibadah kita itu adalah untuk mengantar kepada ketakwaan. Dan ketakwaan inilah sebagai libasut takwa, sebagai pakaian yang kita gunakan untuk selalu beraktivitas dalam hidup itu sendiri. Saya selalu menyampaikan sebuah riwayat dari Abdullah bin Salam, dan saya suka ini riwayat karena beberapa ulama kita mengatakan apa yang disampaikan Abdullah bin Salam ini pintu surga, jalan menuju surga. Subhanallah. Beliau Abdullah Salam ini kan seorang rahib, seorang Yahudi, ahli Yahudi, kitab-kitab Yahudi, menceritakan pengalamannya ketika Rasulullah SAW pertama kali masuk ke Madinah setelah hijrahnya dari Mekah. Beliau bercerita bahwa begitu kedengaran teriakan bahwa Muhammad datang dan sudah ada di pintu gerbang Madinah, maka semua masyarakat Madinah sebagian besar umat Islam berbondong-bondong menyambutnya. Kata Abdullah Salam yang namanya Husain, nama kerapnya itu Abu Yusuf, masih Yahudi. Saya juga katanya mengambil tempat dan sekaligus bersembunyi di balik daripada kerumunan untuk mau menyaksikan wajah Rasulullah, wajah Muhammad. Karena saya sudah banyak membaca di kitab Taurat bahwa akan datang seorang nabi nanti yang namanya Ahmad. Dan itulah mendorong untuk melihatnya. Begitu masuk, kelihatan dari jauh, saya gemetar melihatnya. Karena saya melihat, wajah ini bukan wajah pembohong sebagaimana yang banyak orang sampaikan kepada saya. Subhanallah. Kemudian mengatakan, ketika Rasulullah makin dekat sampai di kerumunan orang banyak, Muhammad turun dari kudanya dan menyampaikan pesan-pesan. Kata sebagian ahli hadis bahwa inilah khutbah pertama Nabi di Madinah. Kata Nabi, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam. Biasakanlah saling memberi ucapan salam. Salam juga kan bisa bermakna kedamaian, sebarkan kedamaian, sebarkan keselamatan, sebarkan kesejahteraan. Dari makna salam itu sendiri. Kemudian wat'imut ta'am, beri makanlah kepada orang-orang yang membutuhkan makanan. Wasilu arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili, wan nasu niyam tadkhul jannata bisalam. Subhanallah. Kemudian kata Nabi, sambunglah silaturahim di antara kalian. Dan salatlah di tengah malam ketika para manusia itu tertidur nyenyak. Tadkhulul jannata bisalam, maka kalian semua akan masuk surga dengan assalam. Wah, subhanallah, luar biasa. Itulah banyak hadis-hadis, banyak al-hadis mengomentari hadis ini, meskipun ketika itu Abdullah bin Salam mengganti namanya setelah Islam, seorang Yahudi, tapi dia menunjukkan rasa cintanya kepada Nabi. Dan dia langsung memeluk Islam, kemudian mengucapkan kalimat syahadat, dan Nabi beri nama dengan nama Abdullah bin Salam.
Hadirin rahimakumullah, yang pertama tentunya salam. Menyebar salam, atau salah satu ciri khas orang muslim itu ketika berjumpa itu bagusnya dan memang seharusnya kata pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bagi yang menjawab pastilah Waalaikumsalam. Karena ini doa yang sangat besar, permintaan keselamatan, permintaan kedamaian dan peringatan. Bahkan Allah mengatakan, sekalipun kita berjumpa seorang penjahat, kalau kita ucapkan salam, maka insya Allah akan rendahkan hatinya untuk menghormati kita. Subhanallah. Oleh karena itulah yang pertama adalah bagaimana kita dalam bulan Ramadan atau kapan saja kita biasakan saling bersalam. Karena kata Nabi kan begitu. Kata Nabi, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidak masuk seseorang ke surga sebelum ia beriman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, kitab dan hari akhirat. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan seorang tidak akan beriman itu hingga dia tahabu, saling mencintai. Dan salah satu awal cinta tentunya adalah saling menghormati, saling menghargai dan saling menghargai. Awala adullukum ala syai'in. Maukah kalian saya beritahu mencontohkan kalian tentang sesuatu. Iza fata'alamuhu fa'alamuhu nababutum. Apabila kamu melakukan perbuatan-perbuatan dengan saling cinta antara kalian. Assalamualaikum. Maka kata Nabi, sebarkanlah salam. Jadi kalau mau masuk surga, ya pastilah dengan beriman. Dan beriman itu kuatkanlah dengan saling cinta mencintai, sayang menyayangi, kasih mengasihi. Demikian juga tentunya kekuatan terbesar tentang cinta itu kiatnya adalah sebarkan salam. Hadirin rahimakumullah, hadis ini tentunya di samping untuk kita diajari memberi salam, menyebarkan salam juga tut'imut ta'am. Dan subhanallah Ramadan ini kebersamaan kita panitia masjid setiap waktu berbuka puasa alhamdulillah menyediakan kepada kita untuk buka puasa. Dan bahkan insya Allah ke depan kita akan makan gratis dalam program pemerintah saat ini. Ini semua bahagian tut'imut ta'am kepada orang-orang yang akan beri makan. Demikian wasilur rahim. Perbaikilah hubungan kekerabatan, hubungan keluarga, anak dengan ibu, anak sama saudara dan seterusnya. Agar supaya kekuatan rumah tangga insya Allah berimplikasi pada kekuatan masyarakat kita. Dan insya Allah apapun yang bisa merobek-robek kesalahan kita akan kita hilangkan bersama karena rasa dan sendiri. Wassalatu billail. Satu kunci lagi kata Nabi adalah salatlah di tengah malam. Banyak ahli hadis juga mengomentari kenapa tiba-tiba salat tengah malam yang Allah tekankan, bukan salat 5 waktu gitu ya. Salat tengah malam. Ternyata memang salat tengah malam itulah punya peran sangat besar. Di samping sebagai jalan menuju surga dengan salat tengah malam, Salatul Lail, memperpanjang umur insya Allah, membuka rezeki insya Allah, dan juga salat tahajud, salat lail itu kata Nabi akan memelihara tubuh kita dari penyakit. Jadi alhamdulillah teman-teman kita di UMI ini atau di kita ini sudah menjadi lazim biasa salatnya dan sehat-sehat. Kita ini sudah berumur, saya 65 tahun sudah pensiun tahun depan insya Allah. Ya subhanallah masih soal lafiat. Oleh karena itulah salah satu rangkaian juga kita sebagai salat fardu kita adalah salat lail karena banyak fadilahnya. Di samping juga tempat waktu saat itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan segala permintaan kita insya Allah akan makbulkan karena memang doa paling makbul di saat tengah malam itu. Itulah kata dalam Al-Quran menyebutkan bahwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun.
Sesungguhnya orang-orang muttaqin itu, orang bertakwa itu dalam surga, wayun, di taman-taman surga yang penuh air, mata air. Siapa yang bertakwa? Ya kita semua inilah yang selalu menunjukkan kepada kita, kepada Allah SWT tentang kepatuhan kita dalam beribadah. Sudah beribadah, tadarus lagi. Alhamdulillah ibu-ibu, satu yang luar biasa yang kita bisa budayakan anak cucu kita. Bagaimana setelah salat subuh, dengar ceramah kultum, tinggal sejenak tadarus atau doa-doa wirid-wirid, kemudian kita salat 2 rakaat, dan baru pulang ke rumah. Subhanallah, satu kelasima yang sangat pasti Allah akan merahmatinya untuk itu. Akhirnya matahum rabbuhum. Dalam sunggar itu sambil Allah memberi kepada kita anugerah-anugerah tak terhingga, luar biasa banyaknya. Innakum kanu qabla dzalika musinin. Itu semua kita peroleh kata Allah karena kita semua ini adalah orang-orang qabla dzalika, sebelum waktu mau di dunia itu, waktu kita masih dunia ini orang musinin, orang yang banyak berbuat kebaikan. Ya seperti Ramadan ini, berbagi, salat dan sebagainya, semua perbuatan kita terasa indah dan nyaman dan baik dan sebagai surga. Kanu qalilan minal laili ma'jun. Dan mereka itu semua sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya banyak melaksanakan salat-salat lail. Intinya adalah kesempurnaan orang muttaqin itu pasti adalah membiasakan untuk bangun di tengah malam untuk salat lail. Dan memang ini sangat berat pasti kalau tidak dibiasakan. Bahkan kata Nabi dalam sebuah riwayat pernah menyampaikan juga, rahmat Allah tercurah kepada seorang suami laki-laki kalau dia bangun tahajud tengah malam dan kemudian dia membangunkan istrinya. Subhanallah. Kalau istrinya masih terlelap, tidak bangun-bangun, dipercikkan agar supaya bangun salat lain berjamaah. Oh, subhanallah, satu pendidikan bagus. Demikian sebaliknya, kata Rasulullah, istri yang Allah rahmati adalah istri yang ketika tengah malam bangun salat tahajud, bangun lain, dan membangunkan suaminya. Kalau suaminya terlena tidur, dia percikkan air juga. Kemudian bangun bersama. Subhanallah. Maka insya Allah akan bersama di surga. Tidak perlu lagi suami cari bidadari. Sudah ada istrinya di bidadari di sana. Subhanallah insya Allah. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.